Baiklah, ketemu lagi dengan channel Ihsan Adi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pencatatan dana kas kecil atau petty cash. Kita langsung saja ke pembahasan. Untuk pencatatan dana kas kecil itu ada dua metode. Yang pertama metode impress, yang kedua metode fluktuasi. Nah, adapun perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi itu ada 4. Yang pertama itu kalau metode impress itu jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluarannya. Kalau metode fluktuasi itu jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan. Perbedaan yang kedua itu pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil, itu untuk metode impress. Kalau untuk metode fluktuasi itu pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat atau dibuat jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk metode impress itu saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Kalau metode fluktuasi itu saldo rekening dana kas kecil berfluktuatif. Perbedaan yang keempat atau yang terakhir itu untuk metode impress pada akhir periode perlu disesuaikan, sedangkan untuk metode fluktuasi itu pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. PD sumber rezeki membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang relatif kecil. Adapun transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu tanggal 1 Desember, pembentukan dana kas kecil dengan mengambil uang tunai dari bank sebesar Rp1.500.000. Kemudian transaksi keduanya itu transaksi tanggal 3 dibeli materai sebesar Rp100.000. Kemudian transaksi tanggal 7 dibayar biaya iklan pada harian Mubah Pos sebesar Rp400.000. Kemudian transaksi tanggal 8 Desember dibayar rekening listrik dan air sebesar Rp500.000. Kemudian tanggal 10 dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian tanggal 12 itu dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Kemudian transaksi tanggal 14 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp100.000. Kemudian transaksi tanggal 19 itu dibayar biaya angkut pembelian barang sebesar Rp450.000. Kemudian tanggal 25 dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir itu transaksi tanggal 26, dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar Rp300.000 dikembalikan ke kas pusat. Oke, kita langsung saja ke lembar jawabannya. Oke, di sini saya sudah buat di Excel itu. Yang sebelah kiri ini metode impress dan yang sebelah kanan ini metode fluktuasi. Oke, baiklah. Pada tanggal 1 itu pembentukan dana kas kecil dengan mengambil uang tunai dari bank sebesar Rp1.500.000. Untuk metode impress itu jurnalnya kecil sebesar Rp1.500.000. Nah, sebelah kreditnya itu kas, nominalnya sama Rp1.500.000. Nah, untuk metode fluktuasi itu kalau pada saat pembentukan dana kas kecil jurnalnya sama.
kecil Rp1.500.000 pada kas Rp1.500.000. Nah, kemudian untuk transaksi tanggal 3 itu dibeli materai sebesar Rp100.000. Nah, untuk metode impres itu tidak dilakukan penjurnalan. Nah, untuk metode impres ini tidak dilakukan penjurnalan, tetapi hanya dilakukan pencatatan untuk bukti pengeluaran kas kecilnya tadi, mengumpulkan bukti-bukti transaksinya tadi. Kalau metode fluktuasi itu kita melakukan penjurnalan. Jurnalnya beban materai sebesar Rp100.000 di debit, kemudian di kreditnya itu kas kecil sebesar Rp100.000. Kemudian transaksi tanggal 7 dibayar biaya iklan pada harian Mubapos sebesar Rp400.000. Untuk metode impres itu tidak dijurnal lagi, karena metode impres itu pada saat ada transaksi dia tidak dilakukan penjurnalan, tetapi hanya pengumpulan bukti-bukti transaksi untuk pengisian kembali nanti. Oke. Nah, 7 metode impres tidak dijurnal. Kalau metode fluktuasi itu dilakukan penjurnalan. Jurnalnya itu beban iklan sebesar Rp400.000 pada kas kecil sebesar Rp400.000. Kemudian transaksi tanggal 8 dibayar rekening listrik dan air sebesar Rp500.000. Untuk metode impres itu tidak dijurnal lagi, sama. Kalau untuk metode fluktuasinya itu jurnalnya beban listrik dan air sebesar Rp500.000. Di kreditnya kas kecil Rp500.000. Kemudian transaksi berikutnya itu transaksi tanggal 10 itu dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini terdapat perbedaan antara metode impres dan fluktuasi. Kalau dilakukan pengisian kembali dana kas kecil, maka itu metode impres dilakukan pencatatan jurnal. Pencatatannya itu semua transaksi-transaksi yang sebelumnya itu yang ada buktinya tadi. Yang pertama itu tanggal 3 itu pembelian materai, jurnalnya sudah debit beban materai sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 7 tadi bayar iklan pada harian Mubapos itu beban iklan sebesar Rp400.000. Kemudian ada lagi satu transaksi tadi beban listrik dan air sebesar Rp500.000. Nah, sudah kreditnya itu pada kas sebesar Rp1.000.000. Nah, ini untuk pengisian kembali metode impres. Kalau pengisian kembali untuk metode fluktuasi itu
jurnalnya kas kecil di debit sebesar Rp1.500.000. Ini nominal ini kita ambil, kita sesuaikan dengan pada saat pembentukan dana kas kecil. Karena pembentukan dana kas kecil itu awalnya sebesar 1.500.000, maka pada saat pengisian kembali itu kita isi lagi sebesar Rp1.500.000. Di kreditnya ada kas sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini terdapat perbedaan pada saat pengisian kembali. Oke, kita lanjut lagi. Untuk transaksi tanggal 12 itu dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Untuk metode impres itu tidak di jurnal, karena metode impres itu penjurnalannya pada saat pengisian kembali tadi. Nah, kalau untuk metode fluktuasi ini kita harus catat di jurnal. Jurnalnya beban konsumsi rapat itu sebesar Rp150.000 pada kas kecil Rp150.000. Kemudian tanggal 14 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp100.000. Untuk metode impres itu tidak kita jurnal lagi. Nah, kalau untuk metode fluktuasi itu jurnalnya perlengkapan kantor sebesar Rp100.000 pada kas kecil Rp100.000. Kemudian transaksi tanggal 19 dibayar biaya angkut pembelian barang sebesar Rp450.000. Untuk metode impres itu tidak di jurnal. Kalau untuk metode fluktuasi itu di jurnal, dan jurnalnya itu beban angkut pembelian sebesar Rp450.000. Di kreditnya kas kecil Rp450.000. Kemudian transaksi tanggal 25 yaitu dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk metode impres pada saat dilakukan pengisian kembali dana kas kecil baru kita catat jurnalnya. Oke, tanggal 12 tadi ada biaya konsumsi rapat, kita catat di debitnya beban konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Kemudian ada lagi tadi pembelian perlengkapan kantor itu sebesar Rp100.000. Kemudian ada satu lagi tadi biaya angkut pembelian barang, angkut pembelian itu sebesar Rp450.000. Nah, di kreditnya itu kas, kita gunakan itu Rp700.000. Kemudian metode fluktuasi untuk tanggal 25 jurnalnya itu seperti yang tanggal 10 tadi, kas kecil sebesar Rp1.500.000 dengan karena pada saat pembentukan awal dana kas kecil itu sebesar Rp1.500.000, maka pada saat pengisian kembali itu kita catat sebesar penambahannya Rp1.500.000 pada kas.
Rp1.500.000. Oke. Nah, kemudian transaksi tanggal 26 yaitu dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar Rp300.000 dikembalikan ke kas pusat. Nah, karena di sini adanya transaksi pengembalian dana kas kecil karena kas kecilnya dianggap terlalu besar, maka jurnal untuk metode impres itu harus dilakukan pencatatan. Untuk metode impres itu jurnalnya ada kas sebesar Rp300.000, ada kas kecil sebesar Rp300.000. Nah, untuk metode fluktuasi yaitu jurnalnya sama saja dengan metode impres, kas Rp300.000, kreditnya kas kecil sebesar Rp300.000. Nah, itulah contoh soal untuk pencatatan dana kas kecil. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share, dan kalau misalnya ada pertanyaan tentang dana kas kecil ini, silakan ketik di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.